Shalom Pak dosen dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok A. Nama saya Priscilla Ademaya Hanas. Di sini materi yang akan kami bahas yaitu tentang teori belajar behavioristik. Yang pertama kita akan mengenal apa itu teori behavioristik. Teori belajar behavioristik ini adalah sebuah teori yang berbicara tentang perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil dari pengalaman yang sudah dicetuskan oleh Gagne dan Berliner. Tentu kita tahu bahwa aliran ini sangat menekankan pada terbentuknya perilaku yang sebagai hasil belajar. Menurut teori ini juga, dalam belajar yang paling penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Nah, apa itu stimulus? Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pelajar, sedangkan respon sendiri adalah reaksi atau tanggapan pelajar terhadap apa yang sudah diberikan oleh guru. Adapun faktor-faktor yang sangat penting menurut Gagne dan Berliner, ada prinsip dalam teori belajar behavioristik yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penguatan dan hukuman. Yang kedua yaitu penguatan primer dan sekunder. Yang ketiga yaitu jadwal penguatan. Yang keempat manajemen kontingensi. Yang kelima kontrol stimulus dalam pembelajaran open tooth. Yang terakhir yaitu penghapusan tanggapan. Ada dua perubahan perilaku pada teori behavioristik ini, yaitu yang pertama hasil belajar yang berupa perubahan tingkah laku yang bisa diamati dan juga dianggap terlalu menyederhanakan masalah belajar yang sesungguhnya. Jadi tidak semua hasil belajar bisa diamati dan diukur. Yang kedua yaitu mampu menjelaskan proses belajar yang kompleks. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Salam, saya Eskiel Jamkale. Saya akan membawa materi yang kedua yaitu teori belajar menurut para pakar. Menurut para pakar yang pertama, yaitu menurut Edward Lee Tordicke, ia mengemukakan bahwa teori belajar adalah koneksionisme, karena belajar merupakan pembentukan daya tangkap antara stimulus dan respon. Tordicke ini memperkuat gagasannya tersebut dengan melakukan penelitian terhadap beberapa hewan, antara lain yaitu kucing. Atas hasil penelitian tersebut, dia melihat ada beberapa aktivitas atau kelakuan yang ditunjukkan hewan saat mereka menghadapi masalah dan respon mereka terhadap masalah tersebut. Aktivitas dan respon tersebutlah yang Tordicke menyebut dengan teorinya itu trial and error. Dalam pemikirannya, perubahan perilaku sebagai hasil belajar, Tordicke juga merangkum beberapa hukum sebagai berikut. Hukum yang pertama itu yaitu hukum kesiapan. Menurut hukum ini, kesiapan untuk bertindak itu muncul karena penyesuaian diri dengan keadaan sekitar yang memberi kepuasan. Jika tidak memenuhi kesiapan bertindak, maka tidak akan memberi kepuasan. Hukum yang kedua yaitu hukum latihan. Menurut hukum ini, kebiasaan menjadi kuat apabila ia sering berlatih, dan kebiasaan itu akan hilang atau lemah jika kurang atau tidak berlatih lagi. Hukum yang ketiga yaitu hukum hasil. Menurut hukum ini, kelakuan yang dilakukan dengan pengalaman yang memuaskan akan sering diulang-ulang, sedangkan yang tidak mendatangkan kepuasan maka sering dilupakan. Hukum yang keempat yaitu
hukum reaksi. Menurut hukum ini, saat orang atau organisme menghadapi masalah, ada macam-macam usaha yang mereka perlihatkan, atau dengan mencoba menghadapi situasi yang rumit atau masalah tersebut. Hukum ini juga sering dinamakan trial and error. Hukum yang kelima yaitu hukum sikap. Hukum ini menjelaskan perilaku belajar tidak ditentukan oleh stimulus dan respon saja, tetapi juga ditentukan oleh keadaan dalam diri individu tersebut. Hukum yang keenam yaitu hukum aktivitas berat sebelah. Menurut hukum ini mengatakan bahwa proses belajar memberikan respon pada stimulus tertentu saja sesuai dengan keadaan dan situasi. Hukum yang ketujuh yaitu hukum respons bi-analogi. Hukum ini mengatakan bahwa individu melakukan respon jika pada situasi yang belum ia pernah alami. Jika dia sudah alami, dia tidak melakukan respon apapun. Respon pada situasi yang belum dia alami inilah yang akan menghubungkan situasi yang belum pernah dialami individu tersebut dengan situasi yang pernah dialaminya, sehingga ada transfer atau perpindahan unsur yang tidak dikenal ke situasi yang baru. Selain penambahan hukum yang di atas, Tordike juga merevisi hukum belajar sebagai berikut. Yang pertama itu instruksional, harus dirumuskan secara spesifik dan jelas. Yang kedua, ruang kelas harus diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan proses belajar. Yang ketiga, pelajaran harus dari yang mudah ke yang rumit. Keempat, kecemasan harus ditimbulkan untuk mendorong kemauan belajar. Dan yang kelima adalah urutan mata pelajaran harus diatur sehingga tidak menghambat mata pelajaran yang lain. Baik, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang 3 metode yang ditemukan oleh Guthrie dalam buku yang ditulis oleh Supriyono 2009.2/19. Nah, ada 3 metode yang bisa mengubah tingkah laku atau kebiasaan buruk seseorang, yaitu metode yang pertama, metode ambang. Metode ambang ini adalah metode yang bisa mengubah tindak balas dengan menurunkan atau meningkatkan rangsangan secara berangsur. Sedangkan metode yang kedua yaitu metode meletikan. Nah, metode meletikan ini adalah metode yang bisa menghilangkan tindak balas yang tidak diinginkan dengan menggalakkan individu mengulangi tindak balas itu sampai akhirnya ia merasa letih. Sedangkan metode yang terakhir yaitu metode ambang rangsangan tak serasi. Nah, metode ambang rangsangan tak serasi ini adalah dengan memasangkan rangsangan yang menimbulkan tindak balas yang tidak diinginkan. Ada beberapa aktivitas atau kelakuan yang ditunjukkan hewan saat mereka menghadapi masalah dan respon mereka terhadap masalah tersebut. Aktivitas dan respon tersebutlah yang Tordike menyebut dengan teorinya itu trial and error. Dalam pemikirannya, perubahan perilaku sebagai hasil belajar, Tordike juga merangkum beberapa hukum sebagai berikut. Hukum yang pertama itu yaitu hukum kesiapan. Menurut hukum ini, kesiapan untuk bertindak itu muncul karena penyesuaian diri dengan keadaan sekitar yang memberi kepuasan. Jika tidak memenuhi kesiapan bertindak, maka tidak akan memberi kepuasan. Hukum yang kedua yaitu hukum latihan. Menurut hukum ini, kebiasaan menjadi kuat apabila ia sering berlatih, dan kebiasaan itu akan hilang atau lemah jika kurang atau tidak berlatih lagi.
hukum yang ketiga yaitu hukum hasil. Menurut hukum ini, kelakuan yang dilakukan dengan pengalaman yang memuaskan akan sering diulang-ulang, sedangkan yang tidak mendatangkan kepuasan maka sering dilupakan. Hukum yang keempat yaitu hukum reaksi. Menurut hukum ini, saat orang atau organisme menghadapi masalah, ada macam-macam usaha yang mereka perlihatkan, atau dengan mencoba menghadapi situasi yang rumit atau masalah tersebut. Hukum ini juga sering dinamakan trial and error. Hukum yang kelima yaitu hukum sikap. Hukum ini menjelaskan perilaku belajar tidak ditentukan oleh stimulus dan respon saja, tetapi juga ditentukan oleh keadaan dalam diri individu tersebut. Hukum yang keenam yaitu hukum aktivitas berat sebelah. Menurut hukum ini mengatakan bahwa proses belajar memberikan respon pada stimulus tertentu saja sesuai dengan keadaan dan situasi. Hukum yang ketujuh yaitu hukum respons bi analogi. Hukum ini mengatakan bahwa individu melakukan respon jika pada situasi yang belum ia pernah alami. Jika dia sudah alami, dia tidak melakukan respon apapun. Respon pada situasi yang belum dia alami inilah yang akan menghubungkan situasi yang belum pernah dialami individu tersebut dengan situasi yang pernah dialaminya, sehingga ada transfer atau perpindahan unsur yang tidak dikenal ke situasi yang baru. Selain penambahan hukum yang di atas, Tordike juga merevisi hukum belajar sebagai berikut. Yang pertama itu instruksional. Harus dirumuskan secara merevisi hukum belajar sebagai berikut. Yang pertama itu instruksional. Harus dirumuskan secara spesifik dan jelas. Yang kedua, ruang kelas harus diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan proses belajar. Yang ketiga, pelajaran harus dari yang mudah ke yang rumit. Keempat, kecemasan harus ditimbulkan untuk mendorong kemauan belajar. Dan yang kelima adalah urutan mata pelajaran harus diatur sehingga tidak menghambat mata pelajaran yang lain. Baik, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang 3 metode yang ditemukan oleh Guthrie dalam buku yang ditulis oleh Supriyono 2009.2/19. Nah, ada 3 metode yang bisa mengubah tingkah laku atau kebiasaan buruk seseorang, yaitu metode yang pertama, metode ambang. Metode ambang ini adalah metode yang bisa mengubah tindak balas dengan menurunkan atau meningkatkan rangsangan secara berangsur. Sedangkan metode yang kedua yaitu metode meletikan. Nah, metode meletikan ini adalah metode yang bisa menghilangkan tindak balas yang tidak diinginkan dengan menggalakkan individu mengulangi tindak balas itu sampai akhirnya ia merasa letih. Sedangkan metode yang terakhir yaitu metode ambang rangsangan tak serasi. Nah, metode ambang rangsangan tak serasi ini adalah dengan memasangkan rangsangan yang menimbulkan tindak balas yang tidak diinginkan. Shalom, saya atas nama Sarina Bani. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa metode yang ditulis oleh Purwanto yang dipergunakan oleh Guthrie dalam mengubah tingkah laku atau kebiasaan-kebiasaan pada manusia, dirumuskan sebagai berikut. Metode reaksi berlawanan. Manusia adalah suatu organisme yang selalu mereaksi kepada perangsangan-perangsangan tertentu.
Jika suatu reaksi kepada perangsang-perangsang telah menjadi suatu kebiasaan, cara untuk mengubahnya adalah dengan jalan menghubungi perangsangan atau stimulus dengan reaksi atau respon yang berlawanan dengan reaksi buruk yang akan dihilangkan. B. Metode membosankan. Pada metode ini hubungan antara asosiasi, perangsang, dan reaksi pada tingkah laku yang buruk dibiarkan saja sampai lama mengalami keburukan itu sehingga menjadi bosan. C. Metode mengubah lingkungan. Suatu metode yang dilakukan dengan jalan memutuskan atau memisahkan hubungan antara perangsang dan reaksi yang buruk akan dihilangkan. Perkenalkan, nama saya Kirna Pukmaleng. Saya akan membacakan materi saya, yaitu B.F. Skinner. Skinner menganggap reinforcement merupakan faktor penting dalam belajar. Reinforcement atau peneguhan diartikan sebagai suatu konsekuensi perilaku yang memperkuat perilaku tertentu. Ada dua macam peneguhan, yaitu positif dan negatif. Peneguhan positif adalah rangsangan yang semakin memperkuat atau mendorong suatu tindak balas. Peneguhan negatif adalah peneguhan yang mendorong individu untuk menghindari suatu tindak balas tertentu yang tidak memuaskan. Seperti Pavlov dan Watson, Skinner juga memikirkan tingkah laku sebagai hubungan antara perangsang dan respon. Hanya perbedaannya, Skinner membuat perincian dengan membedakan respon menjadi dua bagian. Purwonto 2002 95-96, yaitu sebagai berikut. A. Responden. Response. Respon ini ditimbulkan oleh perangsang-perangsang tertentu, misalnya keluar air liur setelah melihat makanan tertentu. B. Opponense. Response. Respon ini adalah respon yang timbul dan berkembang yang diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu. Seperti halnya kelompok penganut psikolog modern, Skinner mengadakan pendekatan behavioristik untuk menerangkan tingkah laku. Sekian dan terima kasih. Nama saya Mesya Ramboki. Saya akan membawa materi tentang kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. 1. Kelebihan teori behavioristik. A. Membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. C. Guru tidak banyak memberikan cermat sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. C. Mampu membentuk suatu perilaku yang baik. D. Dengan melalui penggunaan dan pelatihan yang bersinggungan dan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah berbentuk sebelumnya. E. Bahan pelajaran yang disusun secara hierarki dari yang sederhana sampai pada yang kompleks, dengan tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian situasi. Keterampilan tentu mampu menghasilkan suatu perilaku yang konsisten terhadap bidang tertentu. F. Dapat mengamati stimulus yang satu dengan stimulus yang lain dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. G. Teori ini cocok untuk memperoleh kemampuan yang membentuk praktik dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontansi, dan daya tahan. H.
Teori behavioristik juga cocok diterapkan untuk melatihkan anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Suka mengulangi dan harus dibiasakan. Suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghasilan langsung. Shalom Pak dosen dan teman-teman, saya atas nama Eljuan Santrianto sini akan membahas materi tentang kekurangan prinsip menurut Skinner dan aplikasi teori behavioristik. Kekurangan yang pertama, konsekuensi bagi guru untuk menyusun bahan belajar. Yang kedua, setiap mata pelajaran tidak menggunakan metode yang sama. Yang ketiga, murid berperan sebagai pendengar. Yang keempat, penggunaan hukuman ditiadakan. Yang kelima, murid sebagai individu yang pasif. Yang keenam, murid hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Yang ketujuh, sulit untuk mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak produktif, tidak kreatif, dan sebagai individu yang pasif. Aplikasi teori behavioristik. Menurut Suprijono, prinsip behavioristik dalam pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, merupakan kegiatan belajar. Yang kedua, belajar merupakan perolehan dan penambahan informasi. Yang ketiga, belajar merupakan dialog interaktif dan bukan dialog interaktif. Yang keempat, belajar bukan proses organik dan konstruktif, melainkan belajar merupakan proses mekanisme atau mekanik. Yang kelima, belajar didominasi oleh kegiatan menghafal dan latihan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori behavioristik adalah ciri-ciri yang mendasarinya. Ciri-ciri tersebut yaitu yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan kegiatan. Yang ketiga, mementingkan bagian-bagian. Yang keempat, mementingkan peranan reaksi. Yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui stimulus dan respon. Yang kelima, melihat kemampuan yang sudah ada. Yang keenam, melihat pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Yang ketujuh, mencapai hasil belajar yang diinginkan.